Halo teman-teman semua, kembali lagi pada video pembelajaran kali ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reanda Farisal dari Prodi Manajemen dengan NIM 28923500010 di Universitas Pancasila Bekasi. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya buat sebagai salah satu bentuk syarat nih, penugasan ujian tengah semester pada mata kuliah Ekonomi Internasional. Nah, di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas nih teman-teman tentang lembaga-lembaga ekonomi perdagangan internasional. Mungkin banyak yang sudah tahu tentang perekonomian di Indonesia saat ini. Tapi bagaimana dengan lembaga-lembaga yang ada di luar Indonesia atau internasional? Nah, berikut ini sudah saya rangkum secara demikian rupa. Jadi, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung aja kita langsung menuju ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita memasuki lebih jauh nih, kita harus mengetahui dulu nih, apa itu ekonomi internasional. Ekonomi internasional ini adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari nih hubungan ekonomi antar negara, terutama yang berkaitan dengan adanya perdagangan internasional, terus investasi luar negeri, keuangan internasional, dan kebijakan ekonomi global. Secara sederhananya sebegini, ekonomi internasional ini menjelaskan bagaimana barang, jasa, modal, dan tenaga kerja bisa bergerak melintasi batas negara, serta bagaimana interaksi ini juga mempengaruhi adanya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan serta stabilitas ekonomi suatu negara tersebut. Ini adalah gambaran umum ya dari apa itu ekonomi internasional. Nah, berikutnya kalian juga harus mengetahui nih, apa itu lembaga perekonomian internasional. Kalau tadi kan ekonomi internasional itu sendiri. Nah, ini lembaganya. Lembaga perekonomian internasional ini adalah organisasi nih, teman, atau badan yang dibentuk oleh beberapa negara dengan tujuan untuk mengatur dan mengawasi, membantu kerjasama ekonomi antar negara di dunia. Nah, lembaga ini juga memiliki peran penting nih, teman-teman, dalam menjaga stabilitas ekonomi global serta mendorong perdagangan internasional. Itu juga memberikan bantuan keuangan serta membangun adanya kerjasama dan ekonomi antar negara tersebut. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari lembaga perekonomian internasional itu sendiri, nah berikut ini adalah beberapa lembaga-lembaga yang ada di dunia. Nah, ini adalah lembaga-lembaga perekonomian internasional yang sering kita ketahui. Yang pertama itu ada World Bank atau Bank Dunia. Yang kedua ada IMF atau International Monetary Fund atau dana moneter. Nah, berikutnya ada Organisasi for Economic Cooperation and Development atau OECD. Yang ketiga, apa yang berikutnya deh? Yang berikutnya ini ada WTO. WTO itu adalah World Trade Organization. Dan berikutnya juga ada United Nations Conference on Trade on Development. Dan yang terakhir ada ASEAN Development. Nah, ini adalah lembaga perekonomian internasional yang sudah saya rangkum ya. Sebenarnya masih banyak, cuman ini yang lebih dikenal. Nah, yang pertama itu adalah World Bank. Apa itu World Bank atau Bank Dunia? Ini adalah sebuah lembaga keuangan internasional yang memberikan pinjaman, bantuan teknis, dan didukung kebijakan kepada negara-negara berkembang untuk membantu mereka mengurangi ini angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Nah, Bank Dunia ini adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1944 dalam konferensi Bretton Woods.
bersamaan dengan IMF, International Monetary Fund. Nanti kita juga akan mengetahui apa itu IMF. Nah, tujuan dari World Bank ini sendiri adalah membantu nih pembangunan ekonomi jangka panjang melalui pembiayaan proyek-proyek di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, dan pengelolaan sumber daya. Ini adalah tujuannya. Lalu struktur World Bank ini kayak seperti apa? Struktur atau kita nyebutnya Bank Dunia deh, yang dari Bank Dunia ini terdiri dari 5 lembaga utama ya. Seperti yang pertama IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development, yang dimana ini memberikan pinjaman kepada negara berpenghasilan menengah dan negara miskin dengan jaminan kredit yang baik. Lalu berikutnya ada IDA, International Development Association, yang dimana memberikan pinjaman lunak atau bunga rendah tanpa bunga kepada negara termiskin. Lalu ada IFC, International Finance Corporation, yang dimana mendukung sektor swasta di negara berkembang. Nah, berikutnya juga ada MIGA, yang dimana Multilateral Investment Guarantee Agency. Dia ini adalah memberikan jaminan terhadap resiko investasi di negara berkembang. Lalu yang terakhir ada ICISID atau International Center for Settlement of Investment Disputes, yang dimana dia ini menyelesaikan sengketa nih investasi antara pemerintah dan investor asing. Ini adalah struktur dari Bank Dunia. Nah, sekarang kita masuk ke IMF. Tadi sempat disinggung IMF di pendirian di Bank Dunia. Nah, IMF ini atau International Monetary Fund atau dalam bahasa Indonesianya disebut Dana Moneter Internasional. Ini adalah lembaga keuangan internasional yang bertujuan itu menjaga stabilitas sistem keuangan global, terutama dalam hal nilai tukar ya. Nilai tukar, terus perdagangan internasional, dan keseimbangan neraca pembayaran antar negara. Nah, IMF ini juga didirikan pada tahun 1944 bersama dengan Bank Dunia dalam konferensi Bretton Woods di Amerika Serikat. Nah, lembaga ini mulai beroperasinya itu pada tahun 1945 yang berkedudukan saat itu di Washington DC. Nah, IMF juga membantu negara-negara yang mengalami krisis keuangan agar sistem ekonominya kembali stabil melalui pinjaman jangka pendek, bantuan teknis, dan pengawasan ekonomi secara global. Lalu fungsi utama dari IMF ini apa? Yang pertama itu ada fungsi pengawasan, yang dimana memantau kondisi ekonomi dan kebijakan moneter di negara anggota. Lalu berikutnya fungsi pembiayaan, yang dimana dia memberikan pinjaman kepada negara yang mengalami krisis ekonomi atau neraca pembayaran. Yang ketiga, fungsi bantuan teknis, yang dimana technical assistant ini memberikan pelatihan serta saran kebijakan ekonomi kepada negara anggota. Itu dari fungsi dari IMF ya, fungsi utama. Lalu yang berikutnya apa itu World Trade Organization? Nah, atau WTO lah kita singkatnya ya. WTO ini ya, dalam bahasa Indonesia disebut Organisasi Perdagangan Dunia, yang dimana lembaga internasional yang mengatur dan mengawasi perdagangan antar negara di seluruh dunia agar berjalan adil, terbuka, dan bebas hambatan. Nah, WTO ini juga didirikan pada 1 Januari 1995 sebagai hasil nih dari putaran Uruguay atau Uruguay Round dari GATT atau General Agreement on Tariff and Trade yang sebelumnya itu berdiri sejak tahun 1947. Markas besarnya juga berada di Jenewa, di Swiss tepatnya. Nah, organisasi ini menjadi forum bagi negara-negara anggota untuk menyusun nih aturan perdagangan, menyelesaikan sengketa dagang, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan perdagangan internasional. Ini adalah
gambaran sederhana dari WTO. Lalu fungsi utama dari WTO itu sebenarnya apa? Yang pertama itu ada mengawasi pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional. Lalu berikutnya, dia menjadi forum negosiasi bagi antar negara anggota untuk membuat kesepakatan nih perdagangan baru. Lalu yang ketiga ini dia menyelesaikan sengketa nih perdagangan antar negara yang melalui mekanisme penyelesaian resmi. Lalu berikutnya, ia meninjau nih kebijakan perdagangan nasional agar sesuai nih dengan aturan-aturan global yang ada. Dan yang terakhir, fungsi utama dari WTO ini adalah membantu negara berkembang agar nih lebih aktif dalam perdagangan dunia. Ini adalah fungsi utama dari WTO ya teman. Setelah kita mengetahui WTO, sekarang kita masuk nih ke lembaga berikutnya yaitu Organization for Economic Cooperation and Development atau kita bilang OECD lah teman-teman ya. Dalam bahasa Indonesia, ini disebut Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Nah, lembaga ini lembaga internasional yang beranggotakan negara-negara maju dan beberapa negara berkembang yang bekerja sama untuk meningkatkan pertumbuhannya ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta perdagangan dunia yang berkelanjutan. Adapun OECD ini didirikan pada 14 Desember 1960 dan mulai resmi beroperasinya pada 30 September 1961 dengan markas besar di Paris atau Prancis. Nah, awalnya merupakan kelanjutan dari organisasi sebelumnya bernama OECD. Nah, ini atau Organization for European Economic Cooperation yang dibentuk untuk mengelola nih bantuan Marshall Plan pasca Perang Dunia Kedua. Nah, sekarang OECD ini beranggotakan lebih dari 38 negara, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa lainnya. Nah, ini adalah gambaran umum juga dari OECD ya, teman-teman. Nah, lalu tujuan utamanya dari OECD ini dibentuk apa? Tujuan utamanya itu adalah meningkatkan ya adanya pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di negara anggota. Terus juga mendukung nih perdagangan internasional yang bebas dan adil. Lalu berikutnya mendorong nih adanya pembangunan berkelanjutan dan inovasi teknologi. Lalu selanjutnya mengurangi nih adanya kesenjangan ekonomi antar negara dalam masyarakat. Yang terakhir, dia menyediakan data, penelitian, dan kebijakan ekonomi global untuk membantu nih pemerintah membuat keputusan yang lebih baik lagi. Ini adalah tujuan utamanya nih dari OECD dibentuk. Nah, berikutnya ada fungsi utama. Kalau tadi kan kita mengetahui nih tujuan utamanya itu mau kemana OECD ini. Sekarang fungsi deh, fungsi utama dari OECD ini. Nah, sebagai forum diskusi dan kerjasama ekonomi internasional. Lalu yang kedua, mengumpulkan dan menganalisis data ekonomi global yang ada. Yang ketiga, memberikan rekomendasi nih pada kebijakan publik berdasarkan penelitian dan bukti yang sudah ditentukan. Lalu yang keempat, mendorong nih reformasi ekonomi, pendidikan, dan lingkungan hidup. Yang terakhir, menjadinya rujukan kebijakan global di bidang pajak, investasi, dan perdagangan. Ini adalah fungsi utama dari OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Oke, berikutnya apa itu United Nations Conference on Trade and Development atau kita singkat UNTAD lah. Dalam bahasa Indonesia ini juga disebut Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan. Nah, ini adalah lembaga di bawah naungan PBB ya teman-teman ya, yang bertujuannya untuk mendorong perdagangan internasional, investasi, dan pembangunan ekonomi terutama di negara-negara berkembang.
Nah, UNCTAD ini didirikan pada tahun 1964. Nah, berkedudukannya juga di Jenewa, di Swiss. Nah, lembaga ini juga merupakan nih bagian dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan berperan sebagai forum global bagi negara-negara untuk membahas isu-isu perdagangan, terus keuangan, investasi, dan pembangunan ekonomi dunia. Nah, UNCTAD ini berfokusnya ini membantu negara berkembang agar dapat berpartisipasi lebih aktif dalam perdagangan internasional dan memperoleh manfaat yang adil dari globalisasi yang ada. Nah, berikutnya, fungsi utama dari UNCTAD ini. Waktu itu kan tadi gambaran umum ya, sekarang fungsi utamanya itu mau kemana? Fungsi utama dari UNCTAD ini adalah sebagai forum nih, negosiasi dan diskusi internasional mengenai kebijakan perdagangan dan pembangunan. Lalu yang kedua, mengumpulkan nih, serta menganalisa data ekonomi global. Lalu yang ketiga, memberikan bantuan teknis kepada negara berkembang dalam bidang perdagangan, investasi, dan teknologi. Serta yang berikutnya, menyusun laporan tahunan nih, menyusun laporan tahunan tentang ekonomi dunia, seperti Trade and Development Report. Nah, yang terakhir, membantu negara berkembang dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan strategi pembangunan nasional. Ini adalah fungsi utama dari UNCTAD ini ya, teman. Nah, berikutnya yang terakhir nih, lembaga terakhir itu ada di Asian Development Bank atau ADB lah kita singkat. Dalam bahasa Indonesia ini disebut Bank Pembangunan Asia. Ini adalah lembaga keuangan internasional yang bertujuan nih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di kawasan Asia dan Pasifik melalui pembiayaan proyek pembangunan, bantuan teknis, dan dukungan kebijakan. ADB ini didirikan pada tahun 1966 dan berkantor pusatnya itu di Manila nih teman-teman di Filipina. Nah, lembaga ini terdiri dari 68 anggota, baik dari kawasan Asia Pasifik maupun luar Asia seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Nah, ADB ini juga berperan penting nih teman-teman dalam membantu negara-negara di Asia membiayai proyek infrastruktur, pendidikan kesehatan, terus energi, dan lingkungan hidup agar terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Ini adalah gambaran umum dari ADB ya, ASEAN Development Bank. Nah, terus fungsi utamanya itu kayak gimana? Fungsi utama dari ADB ini memberikan ya, pinjaman dan hibah kepada negara anggota untuk proyek pembangunan dan memberikan bantuan teknis dan konsultasi kebijakan ekonomi, lalu memberikan investasi nih sektor swasta untuk mendukung proyek-proyek pembangunan. Lalu berikutnya menjadi forum nih kerjasama dan ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik. Lalu terakhir ini mengelola pembangunan internasional untuk negara-negara berpendapatan yang rendah. Jadi secara nggak apa secara langsung dia mengelola dana pembangunan internasional ini ya teman-teman ya untuk di kawasan Asia Pasifik. Lalu tujuan utama dari ADB ini adalah satu, dia mengurangi kemiskinan di negara Asia Pasifik. Yang kedua, dia mendukung nih pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama regional antar negara di Asia. Karena ini kan cakupannya Asia ya teman-teman ya. Lalu yang keempat, dia ini membantu negara anggota membangun infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, atau energi yang lainnya. Lalu yang terakhir, dia ini mendorong investasi swasta dan perdagangan internasional di kawasan Asia. Itu adalah tujuan utama dari ADB ini. Lalu bagaimana nih peran lembaga perdagangan internasional bagi Indonesia? Karena saya tinggal di Indonesia, jadi kita mengacu pada Indonesia. Nah, yang pertama, ini meningkatkan akses pasar global, teman-teman.
Jadi meningkatkan akses pasar global seperti nanti kita bisa ekspor atau impor barang-barang dari luar ataupun dari Indonesia keluar. Lalu mendorong investasi asing nih teman-teman. Ya, peran dari lembaga internasional ini juga sangat berperan aktif ya, buat investasi asing masuk ke Indonesia, gitu, agar mau berinvestasi di negara Indonesia. Yang ketiga, ini mendukung pembangunan ekonomi. Yang keempat juga menjadi sarana penyelesaian sengketa dagang. Ya, teman. Jadi ketika ada sengketa perdagangan internasional itu juga sangat membantu. Yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama regional dan global. Ini adalah peran lembaga perdagangan internasional bagi Indonesia yang sudah saya rangkum. Demikian rupa ya, teman. Terakhir, kesimpulan ya. Kita udah masuk kesimpulan aja nih. Nah, kesimpulan yang sudah saya buat dari materi yang sudah kita bahas tadi, yang pertama, lembaga-lembaga ekonomi dan perdagangan internasional ini berperan penting ya dalam menjaga stabilitas ekonomi global, terus memperlancar arus perdagangan, serta mendorong kerjasama antar negara. Yang kedua, lembaga seperti IMF, Bank Dunia, ini berfokus pada kestabilitas keuangan dan pembangunan ekonomi di negara-negara anggotanya. Yang ketiga, WTO nih. WTO ini berperan sebagai pengatur sistem perdagangan global agar berjalan adil, terbuka, dan tidak adanya diskriminasi. Nah, yang keempat, OECD. Nah, dan UNCTAD ini, dia ini lebih ke mendorong penelitian kebijakan ekonomi serta pembangunan berkelanjutan antar negara, gitu ya teman. Lalu yang kelima, di kawasan Asia atau ADB ini juga berperan penting dalam membantu adanya pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara di wilayah Asia dan Pasifik. Jadi kalau di kawasan Asia itu yang lebih berpusatnya ke ADB, ASEAN Development Bank. Nah, secara keseluruhan dari topik itu semua, lembaga-lembaga ini membantu menciptakan keterpaduan ekonomi global, mengurangi kesenjangan antar negara, terus juga memperkuat nih pertumbuhan ekonomi dunia melalui kerjasama multilateral. Oke teman-teman, kita sudah di akhir pada presentasi kali ini. Mungkin segitu aja teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, salam, dan sampai bertemu kembali.